Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya, yaitu chapter 7 tentang Fed biasing di part yang kedua. Ya. Dalam part yang pertama, kita sudah mendiskusikan terakhir sampai depletion layers, depletion type MOSFET, dan sekarang kita masuk ke diskusi tentang biasing pada enhancement type MOSFET. Ya. Nah, sebelum kita berbicara tentang enhancement type MOSFET, kita ingin mengulang kembali apa yang ada di depletion type MOSFET dibandingkan dengan enhancement type MOSFET. Lihat di sebelah kiri, kita masih ingat bahwa di depletion type MOSFET kita memiliki layer N-channel yang sudah terbangun antara D di sini ya dengan S, di mana di surroundingnya, sekelilingnya ada P-type material. Ya. Nah, kita ingatkan kembali kalau misalnya G itu dalam kondisi minus, ya ini untuk N-channel ya, dalam kondisi minus, maka apa yang terjadi, elektron akan ditendang ke kanan, ke arah P ya, seolah-olah P-nya yang akan menuju ke kiri sini, sehingga ini ya, namanya akan ada penyempitan dari N-channel-nya ya, sebenarnya pelebaran depletion layer di sini. Ya. Jadi kurang lebih, kalau kita semakin negatif, biasnya G terhadap S atau terhadap substrate-nya, maka kita ada di yang kita sebut sebagai depletion mode di sini. Nah, berbeda kalau G-nya ini lebih positif daripada substrate atau S-nya ya, maka kita akan ada di enhancement mode ya, di sebelah kanan di sini. Dan kalau kita lihat nantinya kita bisa range operasi input atau namanya VGS-nya itu bisa bervariasi, tidak hanya dari 0 ke negatif saja untuk N-channel, tapi untuk N-channel tersebut dia juga bisa bergerak ke positif, yang seperti Anda lihat di sini, VGS-nya bisa sampai positif untuk N-channel. Jadi apa? Dynamic range di input ini bisa lebih luas dengan menggunakan N-channel depletion type dibandingkan dengan N-channel GFET. Ya, jadi ini termasuk kelebihan. Nah, sekarang kita bandingkan dengan apa yang terjadi kalau kita menggunakan yang namanya enhancement type MOSFET, yang tipenya adalah N-channel device ya. Kita melihat di sini untuk enhancement type kita tidak ada N-channel yang tersedia di sini. N-channel itu hanya muncul jika G diberikan tegangan lebih positif terhadap substrate atau terhadap S ya, terhadap source-nya. Jadi akan terbangun seperti ini sebelah kanan di sini. Kalau G-nya itu lebih positif, maka apa yang terjadi? Kita akan muncul di sini channel N ya, atau E negatif di sini karena tertarik ya, istilahnya tertarik ya oleh positif yang ada di plate-nya gate ini. Ya. Jadi seolah-olah kita akan menendang positif ke sana. Jadi kita membuat channel dengan munculnya tegangan G yang lebih positif daripada S atau terhadap substrate. Ya, jadi apa yang kita lihat ternyata munculnya adalah karakter seperti ini, ya, seperti diode. Ya. Dan di sini ada yang namanya nantinya kita sebut sebagai tegangan threshold. Seperti diode, tegangan threshold-nya adalah 0,7. Kalau di sini ini tergantung dari konstruksi atau konfigurasi dari device-nya. Artinya tergantung dari tebal tipisnya insulatornya ini yang terbuat dari material silikon dioxide. Ya. Sehingga kita bisa mendapatkan output karakter, ya, output karakter dari si enhancement type MOSFET ini seperti yang terlihat di sini.
dimulainya dari garis bawah tentunya adalah 0 ya. Kemudian naik ke atas, dia baru mulai naik itu jika dia sudah tegangannya sudah melampaui VT ya, threshold voltage. Jadi kurang lebih kalau di sini threshold voltage-nya sekitar 3-an, maka begitu 3 dia akan muncul secara eksponensial ya tentunya. Kurang lebih itu. Nah, sekarang kita mulai meninjau bagaimana konfigurasi dari atau cara menganalisa bias di dalam sirkuit berbasis pada enhancement type MOSFET. Nah, kita ingat persamaan atau Shockley equation ya. Nah, sekarang kalau ini ada karena Shockley equation itu mostly untuk perangkat yang berbasis pada depletion mode ya. Jadi untuk di JFET, kemudian depletion type MOSFET dan depletion type MESFET ya. Sedangkan di sini kita akan bicara tentang enhancement mode yang mostly dikuasai oleh perangkat yang bernama enhancement type MOSFET dan enhancement type MESFET ya. Rumusannya agak sedikit berbeda seperti yang kita ceritakan sebelumnya ya, karena mengikuti karakter dari fungsi ininya. Ini fungsi input dan ini adalah outputnya ya. Jadi dia eksponensialnya seperti ini. Bukan eksponensial sebenarnya, ini adalah persamaan kuadratik seperti yang Anda lihat di sini ya. Kalau kita lihat ini sepertinya berbeda, tapi sebenarnya kalau kita amati lebih lanjut terlihat kemiripan sebenarnya. Kalau VP ini kita pindah ke kiri di sini, maka IDSS per VP itu sebenarnya kelihatannya seperti K ya. Kemudian kita punya VP minus VGS, dan ke sini VGS minus VT. Sehingga sebenarnya persamaan itu looks alike, similar. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah persamaan kuadratrik atau persamaan nonlinear ya. Dan K kalau kita mau, K sama dengan ID dibagi VGS minus VT kuadrat ya, seperti yang ada di sini. Dan ID-nya adalah pada saat on dan VGS-nya pada saat on ya. Ini adalah persamaan yang kedua persamaan ini adalah persamaan yang akan kita gunakan untuk menganalisa kondisi biasing di dalam enhancement type MOSFET. Ya, ini rasanya nggak ada yang perlu saya jelaskan di sini. Ini hanya untuk penjelasan saja. Kalau VGS kita sebut Q-nya ya, VGS Q pada saat on, di sini pasangannya pasti ID on ya, ID Q on ya. Dan ini adalah kurva ya, transfer curve yang harus kita gunakan sewaktu kita nanti menyelesaikan self-bias line analysis nantinya. Kita lihat, kita mulai dari feedback biasing arrangement di sini. Kalau kita memiliki sirkuit seperti ini, ya, ini input, ini output ya. Kita belum bicara mengenai analisa signal, kita hanya berbicara tentang biasing di sini. Jadi biasanya akan terkonek, ini namanya feedback biasing ya. Jadi kita menghubungkan antara D dan G ini dengan resistor RG. Jadi pada intinya sebenarnya tidak ada arus karena di sini memang tidak ada, ini impedansinya sangat tinggi sehingga tidak ada arus. Kita tidak menggunakan RG pun sebenarnya juga tidak ada masalah untuk biasing, tapi akan menjadi masalah kalau kita menggunakan untuk signaling, karena pada saat signaling nantinya
ini akan terpakai. Ya. Nah, jadi kita bisa menganalisa gambar sebelah kiri ini seperti sebelah kanan ini, ya, seolah-olah RG-nya nggak terpakai karena sebenarnya ini adalah koneksi biasa. Jadi tegangan VD sama dengan tegangan VG, ya, VD sama dengan VG, VDS sama dengan VGS. Jadi kita harus, intinya kita harus menyelesaikan dulu atau bikin plot tentang ini kurva transfer dulu, transfer curve, ya, yang menghubungkan antara VGS dan ID, betul kan? Dan kemudian untuk menyelesaikan biasnya, kita karena di sini biasingnya bukan terhadap RS. Sebelumnya kita belajar dengan RS, sekarang biasingnya tergantung pada RD. Jadi RD ini yang kita sebut sebagai self bias line, ya. Jadi kalau kita mulai dari VDD di sini, kalau kita mempunyai beban RD, maka kita bisa menarik garis self bias line ini ke sini, ya, sesuai dengan berapa besaran dari RD. Jadi tangensial di sini, ya, tangensial di sini itu sama dengan 1/RD. Atau kalau kita menyatakan dalam sudut, maka sudutnya adalah arcus tangent 1/RD. Jadi ini tergantung pada besaran RD, ya, atau 1/1 dari RD. Nah, titik crossing point di sini, titik apa namanya, titik potongnya itu adalah penyelesaian dari problem kita, yaitu kalau kita mencari ID. Jadi disinilah akan kita dapatkan VGS Q point, dan titik tersebut juga akan menyatakan di sini proyeksinya adalah IDQ point, yaitu menyatakan bias current ID-nya dalam kondisi ini, ya. Jadi mostly nanti penyelesaian kita adalah menggunakan biasing seperti ini. Nah, ini kita mencoba menyelesaikan dengan contoh-contoh yang ada, ya. Di sini kita diminta untuk mencari IDQ dan VDSQ dari enhancement type MOSFET circuit, ya, seperti yang terlihat di gambar di sini. Ini di sini sudah disediakan karakter dari device-nya. Jadi ID on-nya itu untuk sirkuit ini adalah 6 mA, VGS on-nya itu adalah 8 volt, dan VGS threshold-nya atau kita sebut sebagai VT itu 3 volt, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama kali adalah tentunya adalah mencari K, ya. K ini bisa didapatkan dengan cara nantinya menghitung ini dulu. Kita karena berdasarkan ini, ya. Berdasarkan informasi ini kita kemudian menghitung K di sini, ya kan? Kita dapatkan K besarannya adalah 0,24 kali 10⁻³ ampere per volt kuadrat. Nah, K ini yang akan kita gunakan nanti untuk membuat plotnya, ya. Jadi kita bikin titik plot-plotnya di sini. Jadi pada saat VGS-nya 6, kita bisa mendapatkan di sini, kita punya titik di sini. Kurang lebih ID-nya adalah, karena kita sudah dapat bilangan ininya, ya, kita bisa mendapatkan ID itu K kalikan ini, ya, dari persamaan sebelumnya. Kita bisa mendapatkan ID-nya adalah 2,16 mA. Jadi kita dapat titik di sini. Kemudian kita juga mencari VGS untuk 10 volt berapa. Nah, kita hitung di sini 10 volt, kita akan mendapatkan nanti di sini pasangannya berapa. Ternyata 11,76 mA untuk ID-nya. Jadi kurang lebih kita bisa mendapatkan titik ini, kita bisa mendapatkan titik 3. Jadi dari 3 VGS ke sana kita tarik. Ini kita dapat yang namanya transfer
curve ya yang disebutkan di sini. Nah, sekarang tinggal kita tentukan di sini VGS on-nya adalah 8 ya. Maka IDS on-nya di sini pasti 6. Jadi kita dapat ini. Nah, sebentar, I determine IDQ dan nah sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan IDQ dan VDSQ-nya ini ya. Kita punya garis ini, kita punya curve ini, kemudian kita diminta untuk mendapatkan IDQ dan VDSQ. Nah, tentunya kita tergantung kepada besaran ini ya. RD ini yang besarnya adalah 2 kilo ohm dan tegangan yang digunakan adalah 12 volt. Jadi kita lanjutkan di slide selanjutnya. Jadi kita mulai dari 12 volt di sini VDD. Kita punya plot yang sudah kita buat sebelumnya berdasarkan informasi yang ada, berdasarkan beberapa informasi yang ada ya. Kita punya plot. Nah, kita tinggal menarik ini dan kita dapatkan titik crossing point-nya atau titik potongnya. Inilah tempat kita Q point dari sirkuit kita tadi ya. Jadi kita dapatkan di sini VGS-nya kurang lebih 6,4 volt, sedangkan IDQ-nya kurang lebih ya, kita proyeksikan ke sana kita dapat 2,75 mA ya. Jadi kurang lebih ini menjawab. Jadi VDSQ itu sama dengan VGSQ ya. Ya, sama dengan 6,4 volt. Jadi ini jawabannya. Kemudian kita lanjutkan dengan problem selanjutnya. Jadi kita punya di sini sirkuit yang berbasis pada voltage divider ya. Dan kita memiliki di sini adalah enhancement type MOSFET ya dengan karakter yang ada di sebelah kanan di sini. Ya, kita ditanya tentang IDQ-nya berapa, VGSQ-nya berapa dan VDS-nya. Nah, pertama kita menentukan tegangan di sini dulu yang kita sebut sebagai VG, tegangan gate terhadap ground ya, bukan VGSQ ya, tapi tegangan gate terhadap ground atau kita sebut VG. Jadi sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikalikan VDD. Ya, kita dapatkan tegangan di sini besarnya adalah 18 volt. Ya. Nah, VGS tentunya adalah VG minus drop tegangan yang ada di sini, yaitu IDRS. Ya. Jadi kurang lebih ini. Nah, ini belum bisa kita selesaikan. Ya. Jadi kita mencoba menyelesaikan beberapa poin. Ini poinnya kita berbasis kepada informasi sebelumnya ya. Kemudian kita tarik, kita punya VG adalah 18 volt ya. Kemudian ini adalah self bias line yang ditentukan oleh RS ya. Jadi kita mulai dari VG di sini, kita tarik ke sana. Jadi kurang lebih di sini kita dapatkan besarannya adalah sama dengan ID itu sama dengan 18 volt dibagi apa di sini? 0,82 kilo ohm ya. Jadi kurang lebih di titik di sini adalah ini. Nah, sekarang kita akan mencari ini berapa. Ini tinggal kita proyeksikan di sini. Besarnya adalah 12,5 volt dan ke sana adalah 6,7 miliampere. Jadi tentunya cara menyelesaikan problem seperti ini kita harus punya yang namanya ini harus diplot dulu dari informasi sebelumnya ya. Kemudian kita punya self bias line ya yang ditentukan oleh ini dan tentunya maksimum tegangannya ditentukan oleh VG di sini ya. Berbeda dengan sebelumnya, harus dibandingkan dengan sebelumnya ya. Kita lihat yang sebelumnya kalau line di sini
Ini yang menentukan VDD, bukan VG ya, VDD. Karena apa? Karena kita balik lagi. Karena kita melihat biasnya adalah dari atas ini kan. Jadi kita menentukannya dari tegangan di sini. Yang kemudian self bias line-nya ditentukan oleh ini. Itu perbedaannya. Ya, ini kita ditanyakan tentang VGSQ dan VDS. VGSQ-nya sudah kita jawab di sini. Kemudian kita ditanya tentang VDS. Jadi kalau VDS itu sama dengan VDD minus ID dalam kurung ya, RS plus RD ya. Karena kita tahu RS dan RD-nya, kita tahu IDQ-nya. Jadi IDQ ini adalah ini ya. Maka kita bisa mendapatkan terakhir ada VDS-nya adalah 14.4 volt. Nah, ini lebih menarik lagi ya, kasusnya combination networks, yaitu kalau kita memiliki dalam satu sirkuit ya ada 2 stage ya. Ini kita anggap saja satu stage sekarang ya. Di situ ada kombinasi antara JFET dan NPN transistor ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau di sini yang ditanyakan adalah VD dan VC. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah pasti menghitung tegangan di sini dulu. Ini paling gampang ya. Jadi tegangan di sini dengan anggapan bahwa ke gate tidak ada current dan ke sini impedansinya sangat tinggi sehingga kita bisa mengatakan tidak ada current di sini. Di sini hanya menentukan ini sebagai voltage divider aja. Jadi Anda lihat di sini VB sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 ya. Jadi kurang lebih kita mendapatkan hasil besarnya adalah 3,62 volt ya di sini. Nah, faktanya kita tahu bahwa tegangan antara B ke E ini adalah 0,7 ya. Ini sudah perjanjian standar ya. Maka kita bisa mendapatkan tegangan di sini adalah VE ya. Itu sama dengan VB minus VBE. Jadi ini kurang lebih Anda akan dapatkan 2,92 volt tegangan di sini ya. Dan tentunya kita langsung bisa mendapatkan jawaban di sini bahwa current yang lewat di sini besarannya adalah VE dibagi RE ya. Besarnya adalah 1,825 mA. Nah, arus yang ada di E kurang lebih sama dengan arus yang ada di C dan ini adalah IS dan kemudian kita lanjutkan IS sama dengan ID ya. Nah, ini sudah mempermudah hidup kita di sini. Maka kita bisa menjawab karena kita sudah tahu ID-nya di sini ya. Maka kita bisa menjawab ID itu sama dengan VDD atau 16 volt ini minus arus yang lewat RD ya. Dan kita dapatkan hasilnya adalah VD sama dengan 11,07. Nah, sekarang problemnya adalah menghitung berapa VC. Ini berbeda lagi. Jadi VC itu sama dengan VB ya. VB itu sama dengan VG ya. Minus GS ya, VGS ya. Jadi VB minus VGS itu sama dengan VC ya. Ya, seperti yang ada di sini. Dan kita tahu IDQ kita, ini kan IDQ atau arus bias, arus titik bias Q-nya, Q point-nya, itu bisa diturunkan dari sini, ya. Atau kita balik, seperti kita waktu belajar di GFET, bahwa VGS bisa kita dapatkan dari ID, ya. Jadi kita menggunakan ID yang sudah kita temukan di sini,
kita masukkan di sini, kita tahu IDDSS-nya di sini 12 mA kan. Sehingga VP-nya juga kita tahu, maka kita bisa menjawab VGS-nya berapa. Nah, VGS terjawab di sini adalah sama dengan kurang lebih sama dengan minus 3,7 volt. Jadi VC langsung bisa dijawab menggunakan rumus yang ada di sini. VC kurang lebih adalah 7,32 volt. Ya, jadi kita bisa menjawab itu. Selanjutnya, modelnya berbeda lagi. Kita diminta untuk menjawab berapa VD di sini. Jadi apa yang kita lakukan? Kalau kita tahu bahwa betanya sama dengan 80 dan IDSS sama dengan IDSS sama dengan 8 mA, VP-nya sama dengan minus 4 volt. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama? Kita menghitung VGS. Ya. Karena kita nggak mungkin bisa menghitung di sini karena ini yang justru ditanyakan. Ya. Jadi kita menghitung dari sini dulu. VGS sama dengan min IDRS. Ya, kurang lebih ini. Jadi kita mencoba untuk mendapatkan transfer curve-nya. Ya, ini transfer curve ya. Kemudian kita cari titik potong berdasarkan ini adalah RS ya, ditentukan oleh RS. Maka titik potongnya di sini ini adalah VGSQ dari si JFET-nya. Ya, dan kita dapatkan IDQ dari keseluruhan sistem ini ya, itu sama dengan di sini terjawab adalah 1 mA. Sehingga kita dari situ langsung bisa menjawab bahwa IE sama dengan IC ya, itu sama dengan ID JFET ya, sama dengan 1 mA. Sehingga kita bisa menjawab IB-nya berapa? IC minus beta. Betanya kan tersedia ya. Kita bisa mendapatkan betanya adalah, betanya sekian, maka kita bisa mendapatkan base current-nya adalah kurang lebih 12,5 atau 12,5 mikroampere. Ya. Nah, kita bisa menghitung drop tegangan di RB ini. Ya. Sehingga tegangan di VB, tegangan di B atau VB ini adalah sama dengan 16 volt dikurangi drop tegangan di RB yang besarnya adalah IB dikalikan 470 kilo ohm. Ya, IB-nya sudah ada, tinggal kita masukkan semua, kita akan mendapat jawaban bahwa VB itu sama dengan 10,12 volt. Ya. Sedangkan VE-nya dikurangi, VB kurangi 0,7 kan. Jadi VE itu sama dengan VD sama dengan 9,42 volt. Jadi kita bisa menjawab tegangan di sini dengan berbagai trik ini. Nah, selanjutnya kita berbicara bagaimana kita mendesain biasing dalam sistem sirkuit ya, sirkuit yang berbasis kepada JFET ataupun MOSFET sebenarnya. Jadi intinya requirement-nya adalah pasti yang ditanyakan adalah penguatan yang diinginkan, kemudian kekuatan signal yang ada di dalam sistem tersebut, dan kemudian terakhir pasti operating condition-nya. Nah, untuk menjawab ketiga requirement ini kita perlu mengestablish atau mendesain proper DC levels of operation. Jadi yang berkali-kali saya ceritakan di sini, transfer curve ini sangat penting, dan seperti saya selalu cerita bahwa untuk ibaratnya kalau kita mendesain sesuatu itu ibaratnya kita adalah seorang penari, di mana penari itu akan menari ya, dan kita diberi suatu ruangan. Jadi ini transfer curve ini dari VP sampai 0 ini di sini ya, sampai titik di sini. Ini adalah ibarat ruangan kita untuk menari, signal kita untuk menari. Jadi paling aman kita harus menaruh titik Q point kita
atau diri kita di ruang itu adalah di tengah, sehingga kita bisa bebas menari kanan, kiri, depan, belakang secara leluasa. Jangan ditaruh di daerah-daerah di ujung-ujung sini yang akan menyebabkan atau probability kita akan mendapatkan distorsi. Ya, oke. Nah, di sini kita VDQ dan IDQ-nya sudah kita tentukan. Misalnya ini adalah spesifikasi sesuai dengan apa yang tertunjuk di sini. Ya, IDSS-nya 6 mA, kemudian VP-nya -3 volt. Jadi kita bisa memplot transfer curve-nya seperti ini. Berarti kita taruh di tengah, dan kita dapatkan di sini VGSQ-nya itu kurang lebih sama dengan -1 volt, dan kita dapatkan IDQ-nya sama dengan 2,5 mA. Nah, kita diminta untuk mendesain, kalau kita sudah ditentukan VDD-nya, tegangannya adalah 20 volt, dan ground. Sekarang ditanyakan adalah berapa RD dan RS-nya, agar menjawab desain ini. Ya. Nah, sekarang kita akan menjawab berapa RD, berapa RS ya. RD itu adalah VDD minus VDQ. Ya. VDQ-nya sendiri pasti ditentukan terhadap arusnya, sedangkan arusnya sudah tahu. VDQ-nya di sini ditentukan 12 volt ya. Sehingga kita mudah mendapatkan seperti yang terlihat di bawah di sini ya. RD VDD minus sama dengan VDD minus VDQ dibagi IDQ-nya. Kita langsung bisa mendapatkan bahwa RD di sini adalah sama dengan 3,2 kilo ohm. Nah, sekarang kita menjawab RS-nya berapa. Nah, kita akan mencari berbasis kepada VGSQ-nya kan. Kalau VGSQ sama dengan -1 volt seperti yang terlihat di sini, maka berarti di sini ada drop voltage sebesar 1 volt ya. Ya kan? 1 volt dibagi besaran arus IS-nya itu sama dengan 2,5 mA. Sehingga kalau kita bagi, kita akan mendapatkan RS itu kurang lebih 0,4 kilo ohm. Seperti yang terlihat di sini. Nah, biasanya kalau kita menggunakan resistor yang standar ada di pasaran, mereka biasanya menyediakan beberapa resistor yang sudah standar harganya. Kita tidak bisa membuat resistor yang, atau kita meminta resistor yang sesuai dengan harga kita ya, karena supaya tidak variousnya itu tidak begitu banyak yang tersedia di pasar, sehingga mereka biasanya menyediakan beberapa standar. Kalau kita butuhnya 3,2 kilo ohm, maka yang tersedia di pasar adalah 3,3 kilo ohm. Sedangkan RS di sini 0,4 kilo ohm tidak tersedia ini di pasar, yang tersedia adalah 0,39 kilo ohm. Kurang lebih seperti itu yang kita bisa dapatkan, kita diskusikan di slide ini. Nah, ini kita diminta ya dengan ini masih GFET juga dengan konfigurasi memakai voltage divider ya. Dan di sini VD-nya adalah sama dengan VDD sama dengan 16 volt. Kemudian kita ditentukan di sini VGSQ-nya adalah sama dengan -2 volt ya. Jadi kita hitung dulu di sini berapa. Pasti kita menghitung VG kan, berdasarkan perhitungan ini, R2 dibagi R1 plus R2. Ya. Maka kita dapat tegangan di VG adalah 5,44 volt. Ya. Nah, karena di sini ada selisih yang namanya adalah -2 volt, pasti
tegangan di VA, di tegangan di S atau VS, itu pasti 2 volt lebih tinggi daripada VG. Ya. Jadi perkalian ini, IS kali RS, itu harus sama dengan 7,44 volt. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan RS di sini nilainya adalah voltage drop-nya dibagi terhadap arus yang lewat di situ. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa besaran RS itu adalah 3,35 kilo ohm. Dan yang ada di pasar tentunya 3,3 kilo ohm. Ya. Jadi di sini kita mengajarkan ya bagaimana kita mendesain dan kita mengimplementasikan dengan standar komponen yang tersedia di pasar. Dan kemudian kita sekarang ini menggunakan self bias line ya. Betul kan? Kita bukan voltage divider, kita menggunakan self bias line. Jadi tegangan VDS adalah setengah VDD. VDD-nya kita belum tahu di sini ya. Kemudian ID-nya ya, drain current-nya sama dengan ID on itu ditentukan di sini sama dengan 4 mA ya. VGS-nya threshold-nya adalah 3 volt, VGS on-nya adalah 6 volt ya. Jadi karena kita tahu bahwa kita sudah given ya ID-nya sama dengan ID on sama dengan 4 mA, berarti yang current yang lewat di sini adalah 4 mA dan VGS-nya, VGS on itu dinyatakan di sini berapa tadi? VGS-nya 6 volt ya. Dan 6 volt ini VGS dan VDS. Jadi VGS ini karena tegangan G sama dengan tegangan D, maka VGS dan VDS itu akan sama ya, sama dengan setengah VDD ya. Jadi tegangan di sini ground ini adalah setengah VDD. Sedangkan kita tahu current IDQ-nya adalah ID on-nya itu adalah 4 mA, sedangkan di sini ini juga setengah VDD ya. Setengah VDD-nya sendiri adalah 6 volt di sini ya. Jadi drop voltage yang ada di RD adalah 6 volt. Ya, ini. Maka 6 volt ini dibagi 4 mA yang lewat di sini ya. Itu sama dengan 1,5 kilo ohm. Jadi kurang lebih kita menjawab berapa besaran di sini adalah seperti ini ya. Dan kebetulan 1,5 kilo ohm ada di standard value yang ada di pasar. Baik, kurang lebih itu. Ini adalah part terakhir dari bab 7. Semoga jelas dan terima kasih sudah mendengarkan kuliah ini. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.